Jadi artinya iman mendahului rumusan. Agama apapun juga yang namanya iman itu ada dulu, rumusannya ada kemudian. Saudara-saudara, bahkan Yudaisme itu merumuskan imannya baru abad 13 itu. Yang namanya 13 ikrar iman dari Maimonides. Islam merumuskan pengakuan imannya lebih simpel. Tidak ada ilah selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tapi ketika bagaimana misteri iman itu dipergumulkan, apakah hubungan antara Allah dengan sifatnya? Ilmu kalam itu muncul kira-kira 200 tahun kemudian setelah adanya agama Islam. Sampai kemudian sekarang muncul yang namanya ahli sunnah wal jamaah yang merumuskan hubungan antara Allah sebagai zat, sebagai substansi dengan sifat-sifatnya itu hubungannya adalah asifatul laisatil dat walahiyya ghairuha. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya, tapi juga tidak berbeda dengan zatnya. Segala sesuatu yang bicara tentang Tuhan itu ya transrasional. Ketika ditanya ini firman bersama Allah, firman itu adalah Allah, itu ruwet. Ya sama ruwetnya. Sifat itu tidak sama dengan dat tapi berbeda dengan dat. Ya tidak sama kan berbeda. Tidak berbeda kan sama, ya sama ruwetnya. Wong bicara tentang metafisika, masa dibuat sederhana. Tapi bisa juga kita pahami. Jadi gereja akhirnya kan menemukan, tentu kita percaya itu atas bimbingan dari Roh Suci. Meskipun nanti harus dikatakan dalam tradisi gereja yang sangat panjang, ada ungkapan-ungkapan tentang kristologi itu yang disampaikan dalam tradisi Yunani, Latin, dan Aramaik. Ini pula yang nantinya muncul pemahaman 3 formula kristologi yang berbeda-beda. Antara Kalsedonian ya, yang diikuti oleh tradisi gereja Katolik dan diikuti oleh anaknya Protestan, lalu cucunya gereja-gereja yang secara eklesiologis memang berbeda, tapi ya itu muncul dari Katolik, itu semua kan dari Kalsedonian. Kristus itu adalah satu pribadi dalam 2 kodrat. Kata mia hipostasis dalam 2 pieces. Tetapi kalau tradisi gereja timur yang oriental seperti Koptik, Ortodok, Syriak Ortodok, Armenian Ortodok, Ethiopian Ortodok, itu adalah tradisi miapisit karena mengikuti ungkapan dari Markirilos dari Alexandria, Cyrilus, yang mengatakan Kristus itu miapisit tontion logon sisarkumeni, satu kudrat ganda firman yang menjadi daging. Tapi intinya sama juga, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Kemudian ada tradisi gereja pre-Kalsedonian. Baru-baru ini melakukan dialog antara Patriark Mardin H4 dengan Paus Yohanes Paulus II. Baru tahun 1994 menyepakati sebuah agreement bahwa ternyata mereka itu juga bukan nestorian. Karena itu juga ternyata itu salah paham dalam istilah. Ada tradisi gereja yang memakai bahasa Latin, memakai bahasa Yunani, memakai bahasa Syriak. Syriaknya pun atau Aramaik itu Syriak barat dan timurnya beda. Kalau Syriak barat itu Maronit di Lebanon, Ortodoks Syria. Kalau yang gereja-gereja yang dalam kesatuan dengan tahta suci Roma itu adalah gereja Maronit. Yang Ortodok itu yang tidak dalam kesatuan dengan Roma disebut Ortodoks Syria. Itu memakai bahasa Yunani, Aram yang banyak mengambil vocabulary bahasa Yunani. Sementara ada gereja yang terpisah dari gelanggang sejak konsili kedua di Konstantinopel. Kenapa mereka terpisah? Karena gereja-gereja ini dulunya di bawah wilayah Persia. Lah Persia dulu sebelum zaman Kristiani, sebelum zaman Kristen bertentangan dengan Imperium Roma pagan.
Jadi gereja-gereja ini dicurigai sebagai antek-anteknya Roma pagan itu. Maka Konstantin Agung menulis surat kepada Kaisar Persia atas nama pelindung umat Kristiani. Dia menitipkan orang-orang Kristiani yang ada di wilayah Kekaisaran Persia. Dijawab oleh Kaisar Persia, sahabat musuh saya adalah musuh saya juga. Dan setelah itu Konsili Efesus tidak hadir. Karena kalau dia hadir, dia dianggap antek-anteknya Roma pagan tadi. Ini hal-hal politis yang tidak banyak diungkap selain hanya lihat hasil konsilinya seperti apa. Nah Bapak Ibu, maka yang saya lakukan itu tidak hanya melihat dari restoran siap saji, rumusan-rumusan teologis, tapi juga bagaimana dapurnya saya kunjungi. Istilah ini dimaknai apa? Nah ternyata tahun 94 itu ungkapannya berbeda. Jadi kata hipostasis itu kan sebetulnya sering diterjemahkan dengan person, pribadi. Padahal di gereja Syria Timur ini hipostasis itu dimaknai bukan pribadi, tapi dimaknai subeksistensi. Jadi kira-kira ketika dia membaca dalam kitab suci misalnya, lalu ketika Tuhan itu satu, esa, nggak bisa tawar-tawar Tuhan itu esa. Tapi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dalam apanya dia disebut Bapa, Putra dan Roh Kudus? Maka kata kesatuannya diikat oleh kata-kata ousia. Ousia yang sering diterjemahkan dengan bahasa Latin substansi. Una substantia tres persona. Persona. Jadi personanya itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, mia ousia tres hypostasios. Jadi hipostasis itu di dalam gereja-gereja yang berbahasa Yunani yang mainstream itu sebetulnya sering diterjemahkan begitu saja dengan pribadi. Padahal pribadi itu kalau dalam bahasa ini proposon. Itu dibedakan kalau di gereja Syria Timur. Jadi ini sebetulnya konflik terminologi sebetulnya. Maka di Syria Timur itu Kristus itu satu prosopon, satu pribadi dalam dua hipostasis dan dua pesis. Nah dua hipostasis karena kata hipostasis itu dipahami pribadi di barat. Nah kamu Nestorian kira-kira seperti itu. Setelah kurang lebih 1600-an tahun tidak bertegur sapa, gereja saling mendekat. Patriarknya gereja Syria Timur namanya Marginda IV bertemu dengan Sri Paus Yohanes Paulus II. Akhirnya keluar, Bapak Ibu bisa cek dokumennya sekarang ada. Ternyata gereja Syria Timur ini percaya bahwa Kristus itu juga memiliki keduaan, tapi makna keduaannya itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kesatuannya diikat pada istilah proposon atau pribadi. Sama dengan di gereja arus utama, di mana itu mia hipostasis. Tapi kata hipostasis itu dimaknai subeksisten. Karena hipo dan istemi, sesuatu yang berdiri di bawah yang lain. Lah ini kalau diungkapkan dalam umat awam kan pusing semua saudara-saudara. Maka saya mencoba untuk bagaimana merumuskan dalam bahasa yang bisa dipahami sehari-hari. Saya sampaikan intinya gini loh. Pokoknya Tuhan itu dalam kesatuannya itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Putra itu tidak berarti Tuhan itu terus beranak, enggaklah. Masa ada agama kok seprimitif itu? Tuhan itu beranak, enggak ada lah. Maka saya tunjukkan. Saya hanya mengucapkan dari syahadat panjang itu saja. Yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman atau segala abad. Saya tanya, ada enggak orang yang lahir dari Bapa? Enggak ada lah Pak. Lahirnya dari mana? Dari mama semua kan? Masa ada lahir dari bapak? Lalu apa artinya lahir dari bapak? Itu bukan kelahiran fisik. Berarti itu adalah divine birth of Jesus Christ. Apa sih artinya lahirnya
dari Bapa itu adalah eksistensi ilahi itu, wujud ilahi. Kalau bahasa terminologinya orang-orang Kristen berbahasa Arab itu adalah wahid jauhar fi salasa akonim. Jadi wahid jauhar, satu di dalam substansi, talata dalam 3 akonim. Lah, kata akonim itu kata jamak dari uknum. Itu bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Arab sehari-hari juga tidak muncul kata uknum itu. Anda baru melihat bagaimana bahasa dogmatik Kristen itu muncul. Kata uknum itu dari kata knoma dalam bahasa Aramaik. Dan itu muncul dalam teks pesito atau pesita, Alkitab dalam bahasanya Kristus sendiri. Ya, bahasa Syriak Aramaik, itu dari Ibrani pasal 1 ayat 3. Di mana kata-kata Kristus yang adalah gambar Allah itu diterjemahkan di situ gambar dari itu tanya. Itu itu artinya substansi. Dan knomi itu kata knomi itu artinya self. Jadi misalnya himself itu knome, himself, dia sendirilah. Jadi sesuatu yang merujuk kepada kemandirian, di mana Bapa, Putra dan Roh Kudus dari kekal sampai kekal itu berinteraksi. Karena pribadi-pribadi ilahi itu bukan pribadi yang dapat kesepian. Maka relasi perikoresis itulah yang diungkapkan dengan kata yang disebut tadi dengan knome. Nah, kata knome itu kemudian menjadi bahasa Arab uknum, knoma, uknum, knome jamaknya akonim. Bahasa Arab sehari-hari untuk menyebut kata pribadi dalam pengertian pribadi yang terpisah itu saksun. Saksun itu pribadi yang psychological personality. Saya dengan pribadi Romo Atmo, dengan pribadi Romo Anton itu 3 pribadi yang terpisah. Lah, Tuhan kan tidak terpisah oleh ruang dan waktu. Maka dikatakan dalam bahasa dogma itu selain satu substansi dalam 3 persona, kan akhirnya terpaksa diterjemahkan dalam bahasa Latin persona. Lah, persona itu maknanya lebih fisik. Maka kemudian Tertullianus memberi catatan. Karena tidak sepenuhnya bisa mengungkapkan apa yang digumuli dalam bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Akhirnya diskresi non separati, distingsi non divisi. Artinya bisa dibedakan namun tak bisa dipisahkan. Masing-masing memiliki kekhasan namun secara tak terbagi. Itulah misteri Tritunggal. Jadi bahasa gampangannya gini. Ketika kita mengatakan kenapa firman itu harus kekal. Bahasa gampangannya ini. Saya katakan lah, sekarang lebih dulu mana Allah apa sabdanya? Ya Allah. Yakin kalau Allah lebih dulu daripada sabdanya. Berarti ada waktu di mana Allah itu sudah ada, wujudnya, eksistensinya, maka sabdanya pernah tidak ada. Artinya apa? Allah pernah tidak punya sabda, pernah tidak bisa mencipta, atau pernah bisu. Setelah beberapa waktu kemudian sabdanya baru ada. Lalu Allah menjadi sempurna. Apakah itu sifat Tuhan? Tidak. Lalu Allah dengan firman-Nya lebih dulu mana? Ya sama-sama kekal. Itulah yang disebut in the beginning was the word, pada mulanya adalah firman. Ini sepakat dalam ilmu kalam Islam juga sepakat bahwa firman Tuhan tidak diawali oleh waktu. Karena dia mengawali segala sesuatu. Tapi jurusannya yang berbeda. Firman itu menjadi daging, diterima oleh Bunda Maria. Firman itu menjadi kitab, diterima oleh Muhammad yang buta huruf. Maka sering saya katakan, biasa saya kutip Konsili Efesus, di mana dikatakan firman itu lahir dari Bapa secara ilahi tanpa jasad, tanpa ibu. Lalu turun ke dunia, lahir dari ibu secara jasad tanpa Bapa. Itu menjadi diskusi yang menarik antara Patriark Al-Mahdi dengan seorang Katolikos pemimpin gereja Syria Timur di Baghdad tahun 781. Di
Dia dikatakan begini dalam percakapan itu. Tidak layak orang terpelajar sepertimu mengungkapkan penghujatan terhadap Allah. Man huwa ya Malik mahabbatullah. Siapakah dia wahai Raja kekasih Allah? Kamu sendiri. Bukan kamu mengatakan Allah itu mengambil Maria sebagai istrinya, lalu melahirkan seorang anak yang kamu sebut Yesus. Dia mengenal ujubillah. Siapa yang punya pandangan seprimitif itu, kira-kira kalau bahasa saya begitu. Kami tidak pernah mengatakan Yesus putra Allah itu artinya Allah beranak, Allahu walada secara jasad, tidak pernah. Lalu kami tegaskan uminu bi Yesu al-Masih kalimatullah. Saya percaya Yesus Kristus itu adalah kalimatullah. Kama maktub fil Injil muqaddas, seperti yang dikatakan dalam Injil, lalu dikutip Yohanes 1:1 yang bahasa Arabnya juga kalimatullah. Seperti apa yang diungkapkan dalam kepercayaan Islam, sekalipun maknanya nanti berbeda secara teologis. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Namun kami juga percaya firman yang bersama-sama dengan Allah yang menciptakan segala sesuatu itu menyatakan dirinya. Maka kami sebut pernyataan diri Allah itu dilahirkan dari Bapa. Wulida minal ab ilahan bigoiri jasad duna lahir dari Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Untuk menegaskan apa? Kristus itu benar-benar firman Allah yang adalah Allah. Maka lahirnya dari Bapa itu Allah menyatakan dirinya dengan sang firman. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi putra tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang eksegesato, yang menyatakannya. Lalu firman itu turun ke dunia. Wulida min lahir dari ibu, jasad dan secara jasad. Duna ab, tanpa Bapa. Untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia benar-benar lahir secara perawan, tanpa campur tangan seorang laki-laki, tanpa campur tangan seorang yang bernama Yosef, apalagi Yosef Umar Hadi. Teman kita anggota dewan dari PDIP itu. Saya ingat dia karena dia baru menulis buku tentang Pancasila menurut Triarkara, ya. Itu disertasinya dia. Nah, itu kira-kira sudah. Jadi artinya banyak dari misteri Tritunggal ini yang sebetulnya tinggal kepada audiens siapa kita mengungkapkan. Tapi kira-kira ketika saya sampaikan kepada forum-forum lingkungan yang aliran kepercayaan, kebatinan, ya bahasanya bahasa yang lebih esoterik. Terus saya katakan begini, Tritunggal itu bukan mengungkap tentang berapanya Tuhan. Sebab Tritunggal itu mengungkapkan misteri ilahi sebelum ada ruang, sebelum ada waktu dalam kekekalan. Tapi Tuhan itu esa kan mas? Ya Tuhan itu esa, tapi apa esa itu terlalu penting saya bilang. Sangat penting. Untuk apa esa ketika dunia ini belum ada, ketika belum ada ruang, belum ada waktu. Satu-satunya hanya Tuhan. Apakah perlu satu? Karena satu-satunya hanya Tuhan. Tidak perlu satu. Berarti satu itu perlu untuk komitmen umat kan. Bahwa setelah ada umat, Tuhan berbuat sesuatu untuk umatnya, baru komitmenmu apa terhadap saya. Lu yihyeleha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Tapi untuk Tuhan kata satu itu tidak perlu. Karena satu-satunya hanya dia. Begitu juga adanya aku. Itu kan karena ada kamu, ada dia, ada kalian, ada mereka. Jadi artinya ungkapan-ungkapan itu pun nisbi. Karena lahir dari pergulatan ruang dan waktu. Tapi kemuliaan Tuhan tidak terkurangi karena formulasi-formulasi kita. Al-masdulil abwalibni warahil kudus al-ana wa kula awanin wa ila dahri tuhur. Amin. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Iya.